Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini anak-anak ustazah, kita akan belajar tentang aturan dalam kehidupan sehari-hari dan keberagaman karakteristik individu di rumah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang aturan. Aturan adalah petunjuk yang dibuat oleh manusia agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Aturan itu banyak ya anak-anak ustazah. Ada aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di tempat umum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini ustazah ada contoh aturan, yaitu anak ustazah sebelum berangkat ke sekolah jangan lupa berpamitan dan memberi salam kepada ayah dan ibu ya. Tujuan dari berpamitan adalah memberitahukan kepada ayah dan ibu kemana kita akan pergi sehingga tidak membuat ayah dan ibu khawatir. Tujuan dari memberikan salam adalah salam itu adalah mendoakan. Jadi ketika kita memberikan salam, kita minta doa kepada ayah dan ibu agar selamat. Aturan dibuat untuk suatu kebaikan. Pasti ada sesuatu alasan tertentu kenapa aturan itu dibuat. Ketika anak-anak ustazah diberi aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat, anak-anak ustazah bisa bertanya. Aturan yang kedua adalah tersenyum dan memberi salam kepada ibu guru atau ustazah dan teman-teman di sekolah. Ketika memulai pembelajaran, anak-anak ustazah terlebih dahulu berdoa ya, agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Setelah pulang sekolah, anak ustazah juga bersalaman kepada ibu guru atau ustazah. Itu juga merupakan aturan. Setelah sampai di rumah dan akan masuk, kita harus mengetuk pintu dahulu dan memberi salam, itu juga aturan. Aturan yang dibuat oleh seseorang berbeda-beda, namun jangan sampai aturan tersebut merugikan orang lain. Ingat ya anak-anak ustazah, aturan itu dibuat agar kita menjadi rapi dan tertib. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu di rumah. Dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan juga ada adik. Pasti dalam sebuah keluarga mempunyai kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Seperti keluarga Udin, dia gemar menggambar gedung dan rumah. Sedangkan ibu gemar menggambar bunga, sedangkan paman gemar menggambar mobil, sedangkan Udin gemar menggambar hewan ayam. Wah, ternyata setiap orang mempunyai kegemaran menggambar yang berbeda-beda ya. Bagaimana dengan keluarga anak-anak ustazah? Apakah kegemarannya sama atau berbeda? Nah, nanti silakan ditulis di buku masing-masing ya. Keluarga Udin ternyata gemar membaca loh. Apakah buku yang dibaca sama atau tidak? Mari kita lihat sama-sama yuk anak-anak ustazah. Ayah Udin gemar membaca koran. Ibu Udin gemar membaca majalah.
Sedangkan Udin gemar membaca buku cerita. Sedangkan kakak gemar membaca buku pelajaran. Sedangkan adik Udin gemar membaca buku komik. Manfaat dari membaca adalah yang pertama menambah pengetahuan atau ilmu, yang kedua menambah kosakata anak, yang ketiga melatih konsentrasi, yang keempat mengembangkan imajinasi dan kreativitas, yang kelima menumbuhkan minat baca, yang keenam meningkatkan prestasi akademik. Yuk mulai dari sekarang anak-anak ustazah rajin-rajinlah membaca buku, karena membaca adalah membuka jendela dunia. Tugas untuk anak-anak ustazah yang pertama yaitu menyebutkan aturan yang ada di rumah anak-anak ustazah. Yang kedua, menuliskan apa saja kegemaran keluarga anak-anak ustazah, mulai dari kegemaran ayah, kegemaran ibu, kegemaran kakak, dan juga adik. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham ya apa yang ustazah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.